Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dumaiku, apa kabar? Welcome back to Real Channel 18. Guys, masih mau ngomongin tentang mantanku ya. Aku cerita kayak gini bukan karena aku belum bisa move on, justru karena aku sudah move on. Makanya aku sharing ke kalian, buat kalian yang baru mengalami hal atau kejadian seperti aku, jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke? Karena kalau aku belum move on, pastinya aku masih nangis-nangis Bombay, masih masih sedih yang berlarut-larut, nggak bisa ngomong panjang lebar kayak gini ya kan. Oke. Guys, kamu masih inget kan faktor akhir aku bilang kok aku ngimpi mantanku datang dalam keadaan lusuh dan sebagainya. Ternyata guys, setelah 1 hari aku upload video yang itu, besok paginya pas aku lagi mandi, dia telepon aku. Terus aku angkat kan, karena nomornya kan udah nggak aku save, jadi aku angkat, tapi aku masih ingat lah nomor dia kan. Halo, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, mina aidin wa izin gitu. Terus aku jawab begini, ini siapa ya gitu. Aku sengajain ngomong kayak gitu. Terus teleponnya ditutup guys. Aku ketawa dalam hati karena apa? Aku tahu persis dia itu orangnya paling benci kalau nomornya dia tidak disimpan. Jadi dia paling benci kalau kita itu nganggap dia sebagai orang yang tidak kenal gitu. Nah udah ditutup ya kan, aku terus mandi tuh. Aku nggak reken lagi kan. Beberapa saat kemudian dia telepon lagi. Ya kan, aku pikir dia udah nggak mau telepon lagi kan. Terus dia telepon lagi, dia bilang gini katanya, kalau lagi di kamar mandi itu jangan nerima telepon dong katanya. Loh, kamu kalau mau telepon yang sopan dong, jangan yang nggak sopan. Aku kan bilang gitu ya. Terus dia bilang katanya, ini kamu pasti rekam ya, kamu pasti rekod, kata dia gitu. Terus aku bilang, ya kalau kamu takut aku rekod ya jangan telepon aku, jangan ganggu aku bilang gitu kan. Terus dia tutup lagi gitu guys. Jadi selama beberapa kali dia telepon, akhirnya aku nggak mau angkat kan. Nah sekitar hampir menjelang makan siang gitu, lagi jam 11-an kali ya, dia telepon lagi. Aku lagi makan, terus dia bilang gini katanya, pura-pura nanya jalan tol exit gitu guys. Aku bilang, kamu kan tahu jalan, lebih apal kamu daripada aku bilang gitu. Enggak, aku lupa nih, kata dia gitu. Ini kalau aku mau kesini kemana ya, beloknya kemana ya? Pura-pura guys, pura-pura gitu. Dan aku yakin itu hanya excuse dia aja lah gitu. Oke, anyway, Baswe, aku tidak akan membicarakan tentang bagaimana cara dia telepon. Aku tidak akan membicarakan apa isi dari teleponnya dia. Tapi aku mau bilang setidaknya aku menghargai dia, itikat dia yang berani meminta maaf sama aku, biarpun cara minta maafnya masih seperti itu gitu. Karena apa? Karena paling tidak dia sudah mengalahkan egonya dia kan guys. Benar gak sih aku ngomong ya kan? Dia yang orangnya yang gak pernah mau disalahkan, dia orangnya yang gak mau dianggap sebagai biang kerok, tapi ternyata dia meminta maaf. Itu kan satu kemajuan lah menurut aku. Jadi dia bisa mengalahkan ego dia sendiri. Oke, singgung menyinggung nih ya soal apa tujuan dia telepon kemarin. Aku tuh pengen ngasih tahu dia begini kan, karena aku nggak mungkin ketemu sama dia, kayaknya aku juga rasa males, udah nggak pengen lagi ada hubungan sama dia. Tapi aku berharap dia mendengarkan video ini, karena aku tahu dia selalu mendengarkan ini. Jadi aku pengen bilang sama dia kalau aku ini pernah tersakiti sama dia gitu, tapi aku berusaha untuk tidak menjadikan diriku untuk membenci dia maupun keluarganya. Jadi apalagi untuk membalas dendam. Aku justru yang keluar dari mulutku adalah doa baik semoga dia bahagia, semoga keluarganya semua bahagia, sejahtera gitu kan. Jadi aku tidak pernah mau menyakiti. Nah tapi memang aku mempercayai kalau karma itu ada gitu. Karma adalah, menurut aku nih guys ya, menurut aku karma itu adalah balas dendam yang paling menyakitkan dan nyata gitu.
Jadi apalagi dia sudah menyelingkuhi atau dia sudah selingkuh dengan orang yang baik seperti aku gitu. Jadi sama halnya dengan dia membuang berlian terus dia mengutin batu kali gitu. Jadi gitu istilahnya guys, boleh kan ya kita sambung dikit ya, tapi memang kenyataannya gitu ya kan. Nah jadi percuma juga dia harus menyesali keputusan yang sudah dia ambil dengan membuang aku. Percuma juga dia nangis bombay lunglai sampai nangis sedemikian hebat atau menyesal sedemikian dahsyat pun gitu, karena penyesalan pasti datang terlambat. Kalau di depan kan namanya pendaftaran guys, bener gak? Jadi semua tahu udah terjadi gitu, semua sudah terjadi. Bagaimana bisa dia ingin mengembalikan semuanya, dia ingin mencintaiku kembali, sedangkan dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya mencintai dia sendiri gitu. Sehingga mau seberapa banyak pun cinta-cinta yang hadir dalam dirinya ya akan berending sama gitu. Cuman bedanya aku sudah memegang kunci hatinya gitu loh. Jadi mau sejauh manapun dia melangkah, mau sebanyak apapun perempuan yang dia dekati, mau sebanyak apapun perempuan yang dia tiduri, dia tidak akan pernah sama halnya merasakan ketika ada bersama aku gitu. Jadi yang dirasakan ya pasti tawar aja, hambar aja gitu. Itu aku yakin 100% deh. Bukan aku GR atau gimana ya, itu aku meyakinin 100% karena mau kayak manapun aku pernah hidup sama dia 6 tahun, jadi aku tahu persis dia itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau kamu itu benar-benar mencintai aku, kamu itu serius menjalankan pernikahan dengan aku waktu itu, ya harusnya kalau emang serius mencintai tidak pernah meninggalkan, betul nggak? Apalagi sampai menghadirkan pilihan lain atau orang ketiga. Jadi aku sampai sekarang nggak ngerti gitu, sebenarnya kamu itu disuruh milih sama siapa gitu, sama hatimu sendiri, hati kecilmu sendiri, atau sama orang tuamu, atau sama siapa gitu. Terus kenapa harus ada pilihan gitu, ya kan? Benar gak sih? Sekarang kalau kamu berharap waktu bisa diputar kembali gitu, tapi yang terjadi sebaliknya, kamu sudah melepaskan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, yang sebenarnya yang itu yang kamu inginkan tapi kamu lepaskan, ya terus apa yang bisa kita buat, ya kan? Kan sudah terjadi ke semuanya kan, bener gak? Nah sekarang nih setelah aku pergi selama 2 tahun gak ada kontak sama dia, gak pernah ketemu dia gitu, baru dia merasakan gitu bahwa aslinya sejatinya ya kebahagiaan dia hanya sama aku gitu. Jadi apa yang dia inginkan ya hanya aku gitu, dan itu nyata gitu loh. Ingat waktu itu dia bertubi-tubi menyelingkuhi aku, bertubi-tubi membohongi aku, terus setiap kali ketemu, maksudnya setiap kali diemprokin gitu ya, setiap kali kebongkar kebohongannya dia berlaku sebagai mentality victim gitu. Jadi dia seolah-olah dia nggak bersalah, semua yang salah aku gitu. Ini karena aku, itu karena aku, semua karena aku gitu. Padahal dia sendiri biang keroknya gitu. Jadi dia menutupi kebohongan dia itu dengan berlakon seperti mentality victim gitu. Ya tapi aku nggak heran sih, karena apa? Karena memang jiwanya dia, mentalnya dia, mungkin didikan dari keluarga juga ya, background keluarga kan mempengaruhi gitu. Bahwa dia itu memang lah lelaki yang memang tidak ingin gitu atau tidak mau menghadapi segala macam cobaan. Dia tuh maunya hidupnya enak aja, hidupnya tuh tanpa cobaan. Dia maunya tuh hidupnya tanpa tantangan, yang manis-manis saja, yang serba instan aja, apapun yang dia inginkan keturutan gitu. Tapi dia nggak mau berproses gitu. Jadi akhirnya langkah yang dia ambil ya salah, ujung-ujungnya apa? Ya benalu buat orang, betul nggak? Termasuk buat aku, dia benalu selama 6 tahun kemarin gitu. Jadi
kesombongan dia, yang dia berlagak sok cool, sok cuek gitu ya. Karena apa? Karena mentality victimnya tetap berjalan gitu loh. Jadi itu memang never ended story gitu. Coba kalau memang kamu itu sekarang sudah mulai menyadari kesalahanmu, ingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan. Bahkan mungkin kalau kamu di hati kamu ada rasa dendam sama aku gitu, di hatimu yang paling dalam ada rasa dendam sama aku karena aku udah datengin orang tuanya si janda 3 anak itu, atau karena aku sudah mendatangi orang tuamu ke sana ke Kerinci gitu. Kamu ngerasa dendam karena kamu menganggap aku sudah menyakiti keluarga kamu, orang tuamu gitu. Coba rasakan dalam lubuk hatimu yang dalam itu sebenarnya apa? Karma bukan gitu. Itu kamu sedang diberi cobaan untuk apa? Sedang diberi karma. Karma itu datang gitu. Jadi mungkin kamu nggak sadarin itu gitu, karena kepekaanmu udah nggak ada gitu kan ya. Jadi ya nggak heran juga kalau kebanyakan orang yang berbohong, mereka merasa kalau mereka selalu fokus dengan tidak memperhatikan apa yang lewat gitu. Kebalik, mereka selalu fokus dengan memperhatikan apa yang lewat, apa yang terlewatkan, apa yang kurang gitu. Tapi mereka tidak pandai bersyukur terhadap apa yang mereka miliki. Mereka tidak pandai bersyukur terhadap apa yang sudah ada di tangan, yang sudah ada dimiliki gitu. Jadi itulah kelemahannya ya gitu. Jadi yang ada itu keinginan berbohong kan. Orang kalau bohong sekali akan berbohong terus-terusan untuk menutupi kebohongan selanjutnya sebelumnya gitu. Jadi dia sekarang berbohong untuk menutupi kebohongan yang kemarin. Dia berbohong lagi, sehingga yang terjadi adalah dia tidak sadar gitu bahwa dia sudah melewatkan hal yang paling penting atau paling berharga dalam hidupnya ya, gitu loh. Tiba-tiba udah nggak ada aja, apa yang dia miliki tiba-tiba hilang aja gitu, nggak ada lagi dalam genggaman dia gitu, bahwa apa yang berharga itu sudah hilang gitu, tidak bisa dia miliki lagi, sudah tidak bisa kembali lagi. Atas dasar apa? Ya atas dasar kebohongan yang berulang gitu. Orang kalau kebohongan sekali dimaafkan, 2 kali mungkin sekali khilaf, 2 kali dimaafkan, kalau 3 kali, 4 kali dan seterusnya kan nggak mungkin khilaf ya guys, ya kan. Jadi ya memang ini pasti akan menyakitkan, nggak cuma saya ya, buat dia juga gitu, karena mungkin dia pikir aku sudah menghancurkan cintanya yang begitu besar, sementara dia nggak sadar sebenarnya yang menghancurkan ya dia sendiri gitu. Jadi dia sadar betul bahwasanya yang ada di hati dia itu bukan orang lain tapi hanya ada aku. Jadi dia merasa aku sudah menghancurkan hatinya, aku sudah menghancurkan hidupnya, tapi dia ketika memiliki aku dia tidak bisa mencintai aku, tidak bisa menghargai aku gitu loh. Jadi saat aku pergi dia baru berasa semuanya gitu. Setelah aku nggak ada lagi di sisi dia baru kehilangan gitu. Jadi apa ya, dia melakukan segala sesuatunya itu begitu terlalu menyakiti untuk aku gitu loh. Egoisnya sebagai manusia itu terlalu tinggi gitu. Bahkan dia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan aku atau perasaan orang yang sudah dia sakitin, siapapun di luar sana gitu. Jadi ya bagaimana dia bisa mencintai aku dengan terus kalau dia sendiri nggak bisa mencintai dirinya dia dengan lebih baik gitu, itu ya kan. Karena sekali lagi aku garis bawain ya guys, pernikahan yang sukses itu tidak membutuhkan sekali jatuh cinta gitu, tapi berkali-kali jatuh cinta pada orang yang sama, bukan orang yang berbeda gitu. Pernikahan selalu dia gembar-gemborkan kepada semua orang, atau mungkin banyak korban-korban dia di luar sana termasuk aku gitu ya. Dia waktu itu bilang aku tidak mau lagi gagal yang kedua kali, ketiga kali atau berkali-kali. Aku tidak mau jatuh cinta lagi kalau akhirnya aku harus terluka. Aku sudah jatuh berkali-kali karena cinta. Sekarang aku tidak butuh lagi ABCD. Aku mau serius sama kamu. Aku mau menjalani hidup yang benar sama kamu, babi ibu. Halo gitu.
hei kamu gitu. Kamu ngomong demikian, pertanyaanku, kamu ngerti nggak sih arti cinta itu apa gitu? Aku mau tanya itu aja dulu. Kamu ngerti nggak arti cinta itu apa gitu loh. Kalau cuma sekedar bullshitting, semua orang juga bisa bilang ya seperti itu, betul nggak sih? Ya gitulah ya. Susah memang kalau diomongin, karena yang aku paham itu ya namanya pasangan hidup ya, susah senang bareng, terus sedih bahagia. Di kala waktu terpuruk pun kamu tidak akan pernah meninggalkan aku gitu. Jadi aku sendiri tidak bisa menyadarkan kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu, karena semuanya itu ada kembali sama dirimu sendiri gitu. Kamu bisa introspeksi diri, kamu melakukan pembenahan, melakukan perubahan dalam hidupmu sendiri supaya hidupmu lebih baik. Itu yang bisa kamu lakukan, yang bisa aku sarankan gitu. Jadi ya healing aja gitu, healing dirimu itu healing gitu. Percuma kamu banyak ngomong tapi kamu nggak pernah healing gitu, masih aja kamu terus berbuat yang tidak baik. Terlalu banyak masalahmu tuh, jadi terlalu banyak menutupi segala kebohongan. Masalah internal kamu itu terlalu banyak gitu, kalau diibaratkan, kalau semesta bisa ngomong ya gitu. Tapi kamu tidak pernah menyerahkan dirimu atau waktumu misalkan untuk surrender to God gitu. Kamu tidak pernah menyesal melakukan apapun yang sudah kamu lakukan di depan sana, di dulu gitu. Padahal kamu tahu itu tidak baik gitu. Tapi yang kamu tahu, kamu punya banyak mimpi dan mimpimu harus terwujud gitu. Tapi antara tindakan dengan ucapan kamu selalu berbeda gitu. Jadi kalau aku boleh saran sih, don't let your pride in your way gitu. Karena semua yang berjalan sesuai dengan kenyataan gitu. Semua berjalan akan sesuai dengan takdir. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu congkak, jangan terlalu tinggi hati, jangan terlalu sok-sokan, jangan terlalu ego, jangan terlalu mau menang sendiri gitu. Tapi semua apa yang kamu buat itu tidak sesuai dengan fakta gitu, ya kan? Jadi sebanyak apapun yang sudah kamu buat gitu, dosa-dosamu yang sudah banyak itu, yang kesalahanmu yang sudah berulang itu, yang repetition itu harus kamu healing gitu. Kamu harus rajin beribadah sama Tuhan. Kamu harus minta maaf banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak, bertobat banyak-banyak gitu. Jadi supaya hal-hal yang tidak baik itu tidak terjadi lagi gitu. Nah, kalau kamu merasa betul-betul rindu sama aku sehingga kamu telepon gitu, karena yang aku tangkap dari kemarin kan, dari kalimat kamu kan seolah-olah selama ini kamu yang nunggu aku gitu. Jadi kamu nunggu aku yang ngejar-ngejar kamu nunggu aku yang bakal minta maaf sama kamu nunggu aku yang bakal mencari-cari kamu gitu. Sementara kamu sendiri nggak sadar bahwa apa yang kamu buat itu sudah sangat terlalu menyakitkan gitu. Sampai aku tuh tanya sama dia, kamu bisa tunjukin nggak sih di mana letak salah aku gitu? Kamu bisa tunjukin nggak sih gitu, di mana letak kekurangan aku kemarin gitu? Di mana? Bisa tunjukin nggak gitu? Dia diem aja guys gitu. Jadi kalau sekarang itu kamu kehilangan cinta terbaikmu yaitu aku, kamu kehilangan duniamu yaitu aku, kamu rindu setengah mati sama aku, kamu ingin berjumpa dengan aku tapi kamu nggak tahu caranya, kamu ingin rekonsiliasi dengan aku tapi kamu nggak tahu caranya, kamu khawatir nanti kalau aku begini, kalau kamu begitu akunya marah atau nolak, kamu begini akunya menghindar atau apapun gitu. Jadi kamu itu sekarang banyak overthinking gitu. Gimana caranya? Karena apa? Karena kamu tahu gitu bahwasanya aku sudah nggak tergoyahkan gitu. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku jalani sekarang gitu. Hidup bahagia, nggak ada siapa, aku jauh lebih bahagia. Memang bahagia, uangku pun terkumpul gitu,
aku mau beli apa aja bisa, mau pergi kemana aja bisa gitu. Gak seperti dulu kan. Kalau seperti dulu kan apa-apa untuk mereka, apa-apa untuk mereka, prioritas apa-apa. Jadi uangku tuh habis nggak jelas dulu tuh. Gaji dia sendiri aku nggak pernah tahu habis buat apa gitu. Jadi semua ya berbalik sekarang. Kalau misalkan kamu menyadari bahwa keberuntunganmu itu uh, ada apabila dengan aku, apa misalkan kelancaran rezekimu, kesuksesanmu itu ada saat berdampingan dengan aku. Iya, itulah yang terjadi dari dulu kan. Ya kayak jadi orang nggak usah sombong gitu. Aku masih ingat gitu, beberapa orang keluargamu bilang katanya, kamu mampu di titik sekarang ya karena kerja kerasmu, karena kamu bisa kerja gitu. Aku sih ketawa aja. Kita lihat aja, coba baru 2 tahun aja kamu udah ngep, baru 2 tahun aja kamu minta THR sama aku, baru 2 tahun aja hidupmu masih susah, uangmu nggak ada gitu, baru 2 tahun aja padahal kamu kerja di tempat bagus, posisi bagus, semuanya bagus gitu, tapi kenapa nggak selancar ketika bersama aku? Harusnya kamu introspeksi diri gitu. Makanya jadi orang nggak usah sombong gitu, ya kan? Nggak usah takabur bahasanya. Kamu sukses bukan karena orang lain, kamu sukses, kamu berhasil karena dirimu sendiri gitu. Hei, kalau kamu ngomong sama orang lain mungkin orang lain percaya gitu, tapi kalau kamu ngomong sama aku, dimana sebelah hati ini itu kamu gitu, dimana kamu tahu persis bahwa yang memegang kunci hatimu itu aku belahan jiwamu kemanapun, langkah apapun yang kamu buat aku tahu gitu. Kamu ngomong kayak gitu sama aku ketawa gitu. Ya udah buktiin aja nyatanya gimana gitu kan, ya kan? Dan ternyata aku benar. Sekali lagi aku kasih tahu, aku benar. Pada saat itu aku masih ingat 2 tahun yang lalu semua orang bilang katanya aku yang halu, sombong lah apa segala macam gitu, aku yang kepedean ngomong kayak gitu. Tapi nyatanya baru 2 tahun aja aku sudah terbukti benar gitu. Apalagi hal-hal yang lain gitu pasti terbukti benarnya semua gitu. Karena aku nggak akan mungkin ngomong kalau aku sendiri nggak tahu gitu, ya kan? Gitu. Jadi sekarang kamu menyesal karena semua apa yang kamu inginkan sudah hilang dari genggamanmu gitu. Kamu ingin mengembalikan semuanya tapi kamu nggak tahu gimana caranya gitu. Nah, kamu sendiri belum sembuh dari nakalmu, kamu sendiri belum sembuh dari kebohonganmu. Jadi ya gimana gitu kan. Ya, langkah baik buat aku adalah move on dan meneruskan hidup gitu. Jadi aku pun udah beberapa orang lagi dekat sama aku, jadi aku pun seleksi alam kan. Aku juga pengen menikah lagi, apalagi setelah perceraian kemarin kita gitu. Dan anehnya ya guys, ketika aku ngasih tahu sama dia, ini surat cerai udah terbit, yang kamu punya tolong diambil ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, aku bilang gitu kan. Nanti kalau mau ngambil pakai yang ini. Jadi ada nomor perkaranya berapa, jadi kamu datang bawa KTP kan istilahnya gitu untuk ngambil surat cerai. Dia bilangnya apa, aku nggak paham maksudnya apa sih, aku nggak ngerti maksudnya apa sih. Jadi dia itu playing victim gitu. Dia seolah sampai detik ini dia nggak pernah menceraikan aku gitu. Dia seolah sampai detik ini dia merasa nggak pernah berproses cerai dengan aku. Itu kan konyol ya guys, ya nggak sih? Tapi aku sih cuma bisa ketawa aja. Aku sama dia, ya wes terserahlah, kamu mau ambil nggak ambil itu urusanmu. Terus dia bilang nanti aja deh habis dari Labuan Bajo kita baru bicara, kata dia kan gitu. Tapi semenit kemudian dia bilang katanya mau ke Sulawesi. Gue sampai bilang gini, Labuan Bajo tuh di sini NTT, ini fotonya. Gue mah udah pernah ke sana, kalau lu belum pernah mungkin ya. Jadi gue kasih lihat ini foto Labuan Bajo nih kayak gini, kalau foto Sulawesi lain lagi, beda lagi. Aku sampai kayak gitu. Itu dalam hal ngomong kayak gitu aja masih bohong sama aku guys. Coba, susah kan ya, orang kalau udah bohong tuh susah gitu. Makanya jadilah orang yang baik gitu. Karena sekali kamu berbohong, kamu akan menutupi kebohonganmu semua ditutupin gitu. Itu guys. Oke. Jadi aku sih punya feeling hubungan third party dia dengan janda 3 anak itu sih tidak berjalan dengan baik gitu. Karena dia sudah menyadari bahwa apa yang jadi pilihan hidup dia saat itu, keputusan dia salah kan gitu. Jadi stucknya dia sekarang itu, yang dia rasakan sampai sekarang itu ya karena hubungan dengan third party itu tanpa tujuan gitu. Biarpun dia jalanin ya, biarpun mereka nikah betulan atau nikah siri gitu, yang ada mereka akan ribet selalu gitu.
karena third party itu orientasinya bukan setulus aku, bukan bukan beda lah, beda level sama aku guys. Dia mah jongkok di bawah sana levelnya gitu kan. Jadi sekarang ini yang dia ada di otaknya tuh, kurasa si third party-nya dia juga tahu bahwa mantanku itu masih kepikiran aku, masih pengen pengen mendapatkan aku, masih nggak mau kehilangan aku. Jadi yang ada mereka ribut terus, sementara third party-nya nggak mau dong kalau kalau dia hilang dari tangan dia ya kan. Makanya dia sekarang sibuk mungkin pergi ke dukun lagi, nyari-nyari dukun gimana caranya ngedukutin gue gitu, kayak yang udah gitu kan, gimana caranya ngedukunin gue supaya gue dilupakan sama mantannya, atau gimana cara dukunin my ex gitu, supaya my ex itu nggak teringat-ingat melulu sama gue gitu, bisa lupain gue, bisa jauh dari gue gitu. Jadi dia lagi top up nih guys, dia lagi pulang kampung, lagi top up ke mana, ke dukunnya nih, supaya berhasil menjalankan misinya, mendukunkan saya ataupun my ex gitu. Tapi dia lupa bahwa di atas langit ada langit gitu. Kalau misalkan kita kan masing-masing orang ada malaikat penjaga ya, ada kodamnya. Jadi kalau misalkan kita ini masih dilindungi insya Allah sama Allah, sekencang apapun, sekuat apapun dukun itu tidak akan pernah bisa masuk dalam area kriteria area kita gitu, nggak akan pernah bisa mendukunkan kita gitu. Jadi yang ada itu semua akan berbalik pada, jadi hukum alam kan gitu, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau dia lagi top up dukun supaya suaminya dia, masih mantanku sekarang ini, benar-benar lupain aku, benar-benar nggak ingat aku, berapa lama sih berjarak ya kan, dukunnya berapa lama sih guys, berapa tahun gitu bisa mampu bertahan gitu. Sementara cinta sejati itu sampai mati nggak akan pernah bisa tergeser, nggak pernah bisa tergantikan kan gitu ya kan. Jadi nggak ada gunanya juga kan ya dia melawan angin gitu, melawan arah itu nggak ada gunanya gitu. Jadi yang sekarang itu terjadi yang terjadi dulu mungkin ya, mantanku pikir ketika meninggalkan aku, ketika lebih memilih janda 3 anak itu, hidupnya akan lebih damai, lebih bahagia gitu kan. Tapi yang ada ternyata malah babak belur gitu kan. Mungkin dia dulu berharap dapat pondasi yang lebih kuat gitu, dengan hidup sama dia, dengan memilih hidup dengan orang itu. Tapi ternyata justru sebaliknya gitu. Jadi hubungan itu hanya hubungan halu gitu. Itu guys. Oke. Kalaupun dia pengen rekonsiliasi, banyak hal yang nggak semudah itu, bener nggak sih guys? Jadi mending sih kalau menurut aku, hentikan dramamu, terimalah karmamu, healinglah dirimu, karena kekuatan dari sebuah keinginan itu percuma kalau hanya omdo doang gitu, omong doang ya kan. Gitulah guys. Kalau dia nggak seimbang hidupnya, rumah tangganya dengan third party dia yang sekarang, ya itu bukan urusan aku kan ya guys. Terus kalau dia overthinking, tapi masih munafik, masih tidak mau mengakui perasaan dia terdalam dia, ya akhirnya susah sendiri kan ya kan. Akhirnya kamu akan terus-terusan seperti dikejar-kejar rasa berdosa, dikejar-kejar rasa bersalah karena meninggalkan aku, orang yang sebetulnya justru kamu harapkan menjadi pendamping. Jadi hatimu itu udah ditutup sama semesta kan. Serem banget ya, hati kita itu udah ditutup sama semesta tuh kayak mana. Jadi kita nggak pernah bisa lihat mana yang baik, mana yang nggak baik gitu. Kalau aku sih ngerinya satu aja, jangan sampai tsunami karma datang dalam kehidupan kamu. Udah itu aja. Karena kalau namanya badai tsunami itu luar biasa kan dampaknya kan guys, bener nggak sih? Ya itu aja ya guys. Kalau dulu dia selama hidup dengan aku selalu memposisikan aku sebagai cadangan, bukan yang prioritas. Nah sekarang dia mendapat karma yang berbalik gitu 180 derajat, ya derita dia ya nggak sih guys. Oke deh, itu aja ya. Semoga apapun cerita aku hari ini, kalau yang baik ya silahkan kalian ambil, tapi kalau yang buruk silahkan kalian buang gitu. Karena apa yang menimpa aku belum tentu menimpa kalian semua. Jadi apa masalahku belum tentu masalah kita sama. Tapi paling tidak kita bisa saling mengingatkan, kita saling saling saling
menjaga supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi gitu. Sayangi keluargamu, sayangi orang yang tercinta yang ada di samping kanan kirimu. Kalau pandai-pandailah bersyukur, karena apa yang kamu dapat sekarang itu pasti yang terbaik dari Tuhan, yang Tuhan berikan. Jadi kalau matamu masih ngelihat keluar melulu gitu, jadi kamu nggak akan merasakan yang ada di dalam itu adalah yang terbaik yang kamu miliki. Itu kamu nggak akan pernah bisa bersyukur atas itu. Jangan sampai setelah kamu menyadari dia sudah nggak ada dalam hidupmu. Itu aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya ya guys. Dadah, assalamualaikum.